Halo, selamat siang adik-adik. Kita lanjutkan ya. Oke. Oke, tadi kita udah sampai mana? Nah, tadi kita terakhir sampai sini ya. Nah, di sini ada fungsi matahari untuk hewan dan tumbuhan. Sekarang kita selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini kakak punya ada matahari di sini. Kemudian di sini ada apa? Ada pohon. Kalau matahari di siang bolong, ada pohon, maka pasti ada bayangan. Nah, sekarang misalnya kakak punya tisu, punya kertas, dan punya sapu tangan. Kalau misalnya tisu, kira-kira tisunya kakak taruh di sini deh. Bentar. Tisu. Nah, di sini kita lihat. Kalau misalnya tisu, kita taruh di bawah sinar matahari, ternyata ketika dia di sini, tisu kakak taruh di bawah sinar matahari, di sini ya, ternyata setelah dia 15 menit, tisu bentar. Halo? Halo, Kak Nabila? Halo? Bentar. Oke, coba kita lihat. Kita lanjutkan ya. Nih, kalau misalnya kakak punya tisu, coba kalau kakak taruh di bawah sinar matahari, tisu yang basah ini ya, kira-kira lebih cepat kering mana? Kakak taruh di bawah sinar matahari atau kakak taruh di tempat teduh? Mana yuk? Nah, kalau ditaruh sinar matahari sepertinya lebih cepat kering ya daripada. Nah, di sini bentar. Nah, di sini ternyata ketika 15 menit, ketika dia ditaruh di terik panas matahari, ketika 15 menit dia hampir kering ternyata tisunya. Namun setelah 30 menit, tisunya benar-benar menjadi kering. Dan ketika sudah dibiarkan 60 menit, tisunya semakin kering. Nah, itu yang terjadi pada tisu. Kalau misalnya kakak menaruh tisunya di bawah sinar matahari, di bawah pohon terkena bayangan, kira-kira jadinya seperti apa ya? Nah, kita lihat di sini. Ketika tisu ditaruh di tempat teduh, tisu yang basah, ternyata setelah 5 menit dia masih belum kering, masih basah tisunya. Setelah 30 menit, oh ternyata hampir kering nih. Nah, kita bandingkan yuk yang tisu yang langsung kena matahari. Nah, kalau langsung kena matahari, ternyata setelah 30 menit tisunya sudah kering.
Namun kalau di tempat teduh, tisunya masih belum kering, masih hampir saja kering. Kira-kira gimana yo? Nah, benar adik-adik. Ketika dia terkena matahari, maka tisu akan menjadi lebih cepat kering. Karena manfaatnya matahari. Seperti kita lihat tadi. Matahari bermanfaat mengeringkan benda yang basah. Paham adik-adik? Oke, sekarang. Nah, kalau bukan tisu, Kak, kalau yang lain, seperti contohnya ada kertas, kemudian ada apa lagi? Ada sapu tangan. Kertas dengan sapu tangan biasanya lebih tebal mana, adik-adik? Ya, lebih tebal sapu tangan. Nah, sehingga jika sama-sama kertas dan sapu tangan, kita taruh di bawah sinar matahari, maka untuk kertas, setelah 15 menit, dia hampir kering. Namun untuk sapu tangan, dia masih belum kering, masih lebih basah ternyata daripada kertas. Kemudian setelah 30 menit bagaimana, Kak? Setelah 30 menit ternyata dua-duanya hampir kering juga. Tapi untuk yang kertas, dia sedikit lebih kering dibandingkan sapu tangan. Jadi kalau misalnya kertas sudah hampir sedikit lagi kering, kalau yang sapu tangan masih agak-agak dingin. Pernah pegang adik-adik kalau sapu tangan yang belum benar-benar kering, kalau adik-adik pegang dia agak-agak dingin kan ya. Nah, ternyata setelah 60 menit bagaimana, Kak? Oh, setelah 60 menit, ternyata kertas dan sapu tangannya sudah sama-sama kering. Ya, ya. Bawa aja. Nggak ada anaknya. Nggak ada muridnya. Oh, ya. Nah, ternyata setelah 60 menit, kertas dan sapu tangannya benar-benar kering. Jadi kertasnya kering, sapu tangannya juga kering. Jadi masih sudah tidak ada lagi rasa-rasa dingin di sapu tangan. Di sini mendung gelap. Gimana di rumahnya adik-adik? Mendung juga di sana? Oke. Sekarang kita lanjut. Yuk kita bandingkan antara yang di bawah sinar matahari langsung dengan yang teduh. Ternyata di tempat teduh, sapu tangan dan kertas, walaupun sudah dibiarkan selama 60 menit, dua-duanya masih belum kering adik-adik, masih hampir kering. Ini tandanya matahari membantu kertas dan sapu tangan lebih cepat kering. Kenapa bisa lebih cepat kering? Karena dia membantu proses penguapan. Membantu proses penguapan dari air-air yang ada di kertas dan sapu tangan yang basah. Sampai sini ada pertanyaan, adik-adik? Belum ada? Oke, kalau begitu. Sekarang coba kakak minta tolong siapa ya? Kita merangkum. Ayo kita merangkum dulu. Merangkum. Berarti matahari sangat diperlukan bagi tubuh kita, bagi makhluk hidup yang ada di bumi juga. Apa saja sih fungsinya matahari? Ternyata matahari satu, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Dua, dia membentuk vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang diperlukan tubuh kita supaya tulang adik-adik menjadi kuat. Ya, menjadi kuat, menjadi tumbuh tinggi, sehat. Gitu. Kemudian juga membantu proses fotosintesis. Kemudian apa lagi? Ya, betul, membantu proses pembuatan garam. Kemudian juga mengeringkan benda-benda yang basah. Ternyata banyak ya adik-adik ya fungsinya matahari bagi kehidupan kita. Apalagi misalnya,
Oke, sekarang kita lanjutkan. Adik-adik coba buka bukunya. Halaman 74. Sudah? Halaman 74. Iya. Di sini halaman 74 tentang operasi hitung campuran ya adik-adik ya? Iya, ayo kita mari menghitung kalau gitu. Di situ ada gambar apa adik-adik? Ada gambar anak, iya, terus ada gambar apa lagi? Ada gambar. Nah, ternyata ini yang adik yang pakai kuncrit itu akan membagikan kue ini ke panti asuhan. Yuk kita hitung dengan operasi campur. Tadi sudah kuhitung, tiap kotak ada 8 kue. Baru saja Suta mengambil 6 kue. Wah, Suta ya mengambil 6 kue. Jadi, sisa berapa ya kuenya? Yuk, kita hitung dengan operasi campuran. Nah, kita lihat. Ini Suta berarti ini, bukan Faris. Bentar. Suta. Awalnya di sini ada apa? Kita ada 4 kotak kue. Ini 1, 2, 3, 4. Ternyata di setiap kotak kue terdapat 8 buah kue. Ini kuenya yang merah-merah ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8 dikali dengan 4. Ada 4 kotak. Sudah. Ternyata Suta datang mengambil 6 buah kue. Ini diambil Suta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berapa kue yang tersisa? Nah, berapa kue yang tersisa? Nah, kalau misalnya di sini kita gambarkan, awalnya yang ini tetap ada 8 ya. Ini 8, ini 8, dan yang ini sisa 2 karena diambil oleh Suta. Sekarang bagaimana sih cara menuliskannya untuk menghitung ini? Nah, gini adik-adik. Diambil Suta. Awalnya ada 4 kue. Ada 4 kotak, maaf. Awalnya ada 4 kotak. Dan setiap kotak terisinya 8. Berarti jumlahnya berapa? Kita tulis 4 dikali 8, karena ada 4 kotak dan masing-masing 8. 4 dikali 8. Kemudian ternyata diambil. Kalau diambil berarti apa adik-adik? Ditambah apa dikurang? Iya benar, kalau diambil berarti dikurangi. Dikurangi 6. Sekarang kita hitung. 4 dikali 8 berapa? Iya, 4 dikali 8 ada 32. Kemudian dikurangi dengan jumlah yang diambil Suta, dikurangi 6. Jadi hasilnya? Iya, hasilnya 26. Jadi caranya menghitungnya, kita hitung dulu berapa jumlah kue sebelum diambil Suta dengan cara 4 dari 4 kotak ini, kita kali dengan 8, yaitu jumlah kue di setiap kotak. 4 kali 8, 32. Kemudian dikurangi jumlah yang diambil oleh Suta. Jadi hasilnya 26. Sampai sini dulu ada pertanyaan adik-adik?
Oke, kalau gitu. Coba kakak minta tolong. Nah, coba ada yang mau membacakan yang paling bawah? Yang operasi hitung campuran? Oke, kalau gitu kakak bacakan ya. Berarti operasi hitung campuran adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi menyelesaikan perhitungan yang terdiri dari berbagai macam jenis operasi, bisa tambah, kali, kurang, bagi ya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman selanjutnya. Halaman 75 ya. Siapa kan yang mau baca? Yuk. Oke. Yang halaman 875 ini tentang aturan operasi hitung. Kita pelan-pelan yuk. 1. Apa? Operasi di dalam tanda kurung didahulukan. Nah, misalnya nih ada contoh. 21 ditambah 20 buka kurung, 23 dikurangi 20 tutup kurung. Oke, benar. Coba kita lihat. Di sini peraturannya yang di dalam tanda kurung didahulukan. Yang tanda kurung yang mana adik-adik? Yang ini ya, yang dalam tanda kurung. Nah, berarti 23 dan 20 diselesaikan dulu adik-adik. 23 kurangi 20 berapa? 3, betul. Di sini kakak tulis 3. Nah, 21-nya tetap adik-adik tulis. Nah, jadi 21 ditambah 3. Hasilnya berapa? 21 ditambah 3? 24. Oke, kalau gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Untuk penjumlahan dan pengurangan, yang di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, ini contohnya. Ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, dua-duanya sama kuat adik-adik. Jadi mana yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di sebelah kiri. Jadi misalnya di sini, ada 450 dikurangi 150. Kemudian ditambah dengan 100. Mana yang dikerjakan? Kita kerjakan yang kiri dulu. Kita tambahkan tanda kurung di sini. Jadi buka kurung, 450 dikurangi 150, tutup kurung, kemudian ditambah 100. Nah, berarti kembali lagi, yang dalam kurung didahulukan. 450 dikurangi 150 berapa? Ayo. Iya, 300. Kemudian kita tambah dengan 100 ini ya. Ini kita tambah dengan 100. 300 dan ditambah 100 hasilnya berapa adik-adik? 400. Iya, benar. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu. Nah, untuk hari ini kita belajar operasi hitungan sampai 2 aturan ini ya adik-adik. Silahkan adik-adik baca dulu. Nanti aturan 3 dan 4. Nanti kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke? Siap? Jadi tugasnya apa? Membaca untuk aturan yang nomor 3 dan nomor 4. Oke. Sekarang karena waktunya sudah mau habis, sebelum kita tutup, ayo kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, lebih baik kita berdoa dimulai.
Amin, berdoa selesai. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!